Nggak, tergantung nanti kasatnya ngajuin seperti apa. Kita bayar sesuai permintaan dia. Belum ada pembahasan ke arah sana ya? Hah? Belum ada pembahasan ke arah sana. Gaji, penambah gaji. Kalau dia pinter-pinter ya bisa sisipin aja. Kan bisa buat anggaran ini, buat tenaga kerja di sana berapa kan bisa. Asal masuk akal ya kita keluarin anggarannya. Oh kan kasihan tuh. Makanya nasi bungkus rupanya. Oh, di YouTube ada yang saya lihat makan di karton loh. Makan mie di karton loh. Apa di TikTok tentara kan kasihan kayak gitu. Udah kerja capek. Saya pikir kita harus perlakukan lebih layak gitu. Lagi? Pak, mau konfirmasi tadi soal yang diberlakukan ketika harga batu bara lagi turun ya Pak. Nah itu ada sudah diskusi dengan usaha batu bara? Enggak. Karena masih diskusi. Dia udah untung banyak. Dia dapat memberikan net pajak negatif. Saya cuma mau saya balikan ke normal aja. Itu kan gara-gara undang-undang apa cipta kerja kan. Jadi ada perubahan yang tiba-tiba di sana sehingga mereka bisa klaim restitusi sehingga dan pelaksanaan restitusinya berlebihan itu aja. Ketika uang masuk ke rekening saya udah nggak bisa dibedakan kan yang mana yang mana. Tapi nanti kalau diperlukan uang untuk pembangunan sekolah ya, Huntap. Oh, di sana. Oh udah ada kan? Itu udah kita uangnya sudah ada itu dari penyisiran dana-dana anggaran APBN 2026 dari lembaga kementerian lembaga yang kita sisir yang dianggap dipakai untuk rapat dan jalan-jalan yang nggak terlalu produktif. Sudah ada itu, jadi nggak harus ada. Yang itu bisa dipakai untuk yang lain. Tapi untuk saat ini ya itu mengurangi APBN kita, defisitnya. Pak, mau nanya soal penguatan pajak marketplace belum bakal berjalan di 2026 ya? Pajak apa? Pajak marketplace Pak. Pajak marketplace yang 0,5. Nanti kita lihat apa? 0,5. Nanti kita lihat kondisi perekonomiannya. Kalau membaik, ya seperti saya bilang tadi kan, kalau membaik dulu ya, saya selalu bilang gitu kan. Ketika ekonominya masih lemah, nggak akan kita tarik. Tapi kalau udah kuat, ya kita pertimbangkan untuk ditarik. Dan ya pada waktu itu kan harusnya kalau udah bagus seperti itu, orang juga ditarik pajak nggak kerasa amat karena mereka income-nya juga kenceng. Pak, soal realisasi anggaran KL Pak, apakah bisa dijabarkan biar outbreak KL dengan realisasi anggaran tadi? Itu nanti minggu depan detailnya itu, minggu depan. Pak, ada isu kalau Kementerian Pertahanan untuk anggarannya itu udah jauh di atas dari yang dianggarkan. Kapan? Tahun ini? Tahun depan? Iya tahun ini. Oh, Sama mau nanya juga Pak soal kita nggak akan buka per departemen kali detailnya. Nah, harusnya nggak seperti itu. Karena ada beberapa tempat yang sensitif. Sensitif dalam pengertian sensitif aja. Susah gue nanti kalau sensitif banget nanti ketahuan jadinya. Ya, nanti saya akan lihat seperti apa. soal target mana tadi disebutkan pajak di bawah target APBN. Ya. Dampaknya ke realisasi defisit itu bagaimana Pak? Apakah benar udah nembus 3%? Terus dengan realisasi penerimaan di bawah target yang tahun ini gimana ke target 2026? Apakah mungkin menantang? Oh 2026, jadi gini 2025 ditanyakan tahun depan, minggu depan kita akan saya jelaskan. Jelaskan ketika income-nya turun kita melakukan efisiensi di sana sini. Tapi bukan asal potong semuanya. Yang nggak perlu belanja kita kurangin, gitu aja. Ada beberapa tempat yang biasanya foya-foya kita pelototin, dia ngambilin uang banyak loh. Jadi ya itu yang kita lihat. Mungkin sebelumnya nggak tahu mau dihabisin gimana mereka, tapi kita liatin terus, kita monitor terus, akhirnya mereka tahu kita nggak main-main, dia dibalikin cukup banyak. Nanti kita lihat minggu depan karena sampai nanti malam bergerak terus nih angkanya nih. Nanti kalau saya sebut salah, nanti Purbaya salah katanya. Nggak tahu, masih kita lihat. Kita lihat.
Nanti tanggal 7 aja. Minggu depan akan kita jumpa pers. Nanti kalau di atas nanti yang jumpa pers, Pak Wamen aja. Hah? Ya, nonton. Lagi? Pak, soal konteks yang masih banyak gangguan, Pak, itu wajib pajak mau aplikasi jadi masih banyak yang gangguan. Ya, besok udah lakukan. Webnya terus pada mobil-mobil apalagi sosmed, Pak. Ada beberapa orang yang ngomel saya, 2 orang yang ngomel dalam 2 hari ini. Lu bisa masuk gak? Itu kayaknya complicated ya ininya, cara ininya ya. Nanti saya nilai deh, saya lihat lagi. Tapi sistemnya sih, kalau Anda digaya sama orang pajak, pasti selesai. Agak susah, makanya gue bingung, itu salah sistem atau ininya. Jadi gini aja deh. Di sini buat deh training untuk mereka ngisi pajak. Kapan kita ketemu sebelumnya dengan orang pajak sini, Anda bantu deh. Biar nunjukin bahwa itu bisa kalau Anda mengerti. Tapi sepertinya mesti dibuat petunjuk yang jelas supaya orang gampang masukinnya tuh. Karena kalau di tempat-tempat di kantor-kantor pajak kan pada datang tuh banyak DKK, KPK, KPP pajak itu dibantu masuk semua tuh cepat. Jadi kemungkinan besar ya prosedurnya agak complicated atau ada kurang apa, emailnya ganti, ini rumit. Nanti saya akan cek lagi ke itu ke orang pajak untuk perbaiki itu. Pak, tapi konteks masih dipegang pihak LG atau gimana Pak? Sudah enggak? Sudah kita, karena kita betulin terus. Sudah sering terima source gitu, Pak. Sudah. Kapan Pak? Pertengahan Desember kemarin, 15 Desember. Tapi katanya mereka masih mau ngasih garansi sampai bulan Maret tahun depan. Yang untuk saya sih nggak terlalu penting karena mereka yang untuk yang ada aja nggak bisa. Anda nafsu amat. Gua kasih pajaknya dia udah 1.000, tambah lagi PPN, tambah ini, tambah itu. Nanti kita cek deh seperti apa yang terbaik ya. Tapi yang sekarang langkahnya hanya itu, biaya ekspor aja. Pak, kemarin kan Bapak ketemu sama Bu Rini sama Bu Merpan. Itu ya Merpan ya, apakah ada bahas tentang terkait kenaikan gaji ASN juga Pak? Atau gaji tunggal atau gaji single salary? Karena kemarin kita tungguin nggak ada. Iya. Dia ngomong apa dia? Dia kan turun share. Wah, Anda mesti tanya dia kalau gitu. Kita diskusikan gini, sama aja dengan yang lain. Kita akan lihat kondisi keuangan kita seperti apa. Dengan seperti saya bilang sebelumnya, harusnya kalau enggak itu saya harusnya kalau semuanya sinkron dari awal. Sekarang saya udah bisa lihat arah kemana tuh ini income kita. Tapi saya mesti tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan sinkron, kebijakan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya. Habis itu mungkin triwulan kedua ke sana baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah. Pak, bacaan Kemenkyu soal politik. Yang lain. Cina Taiwan tuh kalau efek ke 2026 gimana Pak? Terus kemudian Rusia Ukraina kan juga belum pasti. Yang lain kalau bacaan Kemenkyu politik ke depan gimana Pak? Efeknya? Kalau geopolitik itu hal yang di luar kendali kita. Ya kita bisa anggap kalau Cina pasti nggak akan pernah. Kalau hitungan saya ya Cina kan orang pintar tuh. Dia nggak akan nyerang Taiwan karena dia juga rugi. Banyak investor Taiwan juga di Cina gitu. Kalau dia akan nanya itu aja, jangan sampai Taiwan merdeka. Tapi kira-kira gue jadi kayak ahli politik ya. Oh, ini kebiasaan waktu di maritim. Saya yang kedalaman maritim dan energi kan, termasuk Laut Cina Selatan nggak boleh ngomong gitu. Saya Menteri Keuangan sekarang. Jadi kira-kira gini. Saya akan fokus ke kebijakan dalam negeri saja dan kebijakan-kebijakan yang memperkuat daya saing kita di pasar luar negeri. Masalah geopolitik di luar kendali saya. Seandainya ribut pun, kalau kita bisa jaga domestik ekonominya, di mana domestik demand memberi kontribusi kita 90% terhadap perekonomian, harusnya kita akan aman-aman aja. Jadi Anda nggak usah takut. Anda di tangan orang yang ahli. Nggak boleh ngomong gitu ya.
Nanti tato beredar yang itu ya. Nggak, Anda nggak usah takut. Kalau kita ada bersatu harusnya sih nggak ada masalah untuk pertumbuhan ekonomi kita. Pak, untuk bencana Sumatera ada anggaran tambahan nggak sih? BNPB. Kenapa Anda sih Ben? Kemarin di Iya. Aceh. BNPB kan masih ada sisa anggaran 1,5 triliun, tapi sampai sekarang mereka belum mengajukan, jadi saya nggak tahu. Tapi kita coba alihkan ke ada yang namanya Satgas Jembatan yang diketuai oleh Kasat. Sekarang sedang berproses, bisa nggak mereka mengajukan anggaran dalam waktu cepat. Kalau bisa ya hari ini dicairkan ke sana, ditargetkan 1 triliun. Kalau bisa saya pikir saya nggak akan sampai sana, tapi mereka perlu ganti jembatan-jembatan yang mereka beli. Utang-utang yang mereka sudah keluarkan untuk membeli jembatan itu, dan alat-alat berat yang diperlukan oleh mereka oleh bupati-bupati dan gubernur kemarin. Anggarannya ada, jadi kalau bisa dimasukkan hari ini, itu hari ini langsung cair. Jadi dari kemarin sore, malam, pagi terus diskusi terus, sepertinya sudah clear gimana cara mencairkan anggarannya. Kan tadinya kan hanya BNPB yang bisa minta anggaran untuk bencana. Kita udah ubah sekarang bisa ke Satgas Jembatan yang dikutai oleh Kasat. Jadi ke Angkatan Darat ininya. Tapi nanti ke Aceh juga. Artinya Musibar pakai anggaran itu yang ada dulu ya Pak? Atau Iya. tambahan? Yang sekarang pakai yang ada aja, dia bisa aja belum bisa dia. Tahun depan ya kita ada 5 triliun lagi untuk dana bencana, dana cadangan bencana ya. Tambah 250 miliar juga untuk dana cash tersedia. Apa namanya? Nanti yang dibutuhkan untuk rekonstruksi yang 51 sampai 60 triliun itu kita sudah siapkan dari penyisiran belanja kementerian lembaga yang kita anggap tidak produktif. Itu sudah kita sisir sebelum bencana. Jadi saya udah punya tuh 60 triliun sebelum bencana itu. Jadi begitu bencana ya udah tinggal geser ke situ aja. Jadi anggarannya untuk bencana aman. Untuk Aceh kita sedang pertimbangkan di mana provinsi, kabupaten, kota Aceh. Nanti saya coba usulkan TKD-nya tidak dipotong jadi sama dengan tahun 2025. Itu yang mereka minta kemarin di sana di Aceh. Pak, oleh Satgas Jembatan itu udah ada minta ngarah ke misalkan menambah gaji untuk para TNI yang kemarin Bapak sempat lihat kulit apa cuma dikasih makan doang. Nggak, tergantung nanti kasatnya ngajuin seperti apa. Kita bayar sesuai permintaan dia. Belum ada pembahasan ke arah sana ya? Hah? Belum ada pembahasan ke arah sana. Kok- Gaji, menambah gaji. Kalau dia pinter-pinter ya bisa sisipin aja. Kan bisa buat anggaran ini, buat tenaga kerja di sana berapa kan bisa. Asal masuk akal ya kita keluarin anggarannya. Oh kan kasihan tuh. Makanya nasi bungkus rupanya. Oh, di YouTube ada yang saya lihat makan di karton loh. Makan mie di karton loh. Apa di TikTok tentara kan kasihan kayak gitu. Udah kerja capek. Saya pikir kita harus perlakukan lebih layak gitu. Lagi? Pak, mau konfirmasi tadi soal yang dana 276 triliun itu kan tadi katanya Bapak tarik lagi 76 tapi sisa 201. Berarti yang ditarik 75 dong Pak. Iya 75 ditarik. Dan itu